Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmadu subhanahu wa ta'ala an qaj'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa li sa'iril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nas liyunqidhahum min kaidi syaitan wa yunjihim min adzabin nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan para jamaah sekalian, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini dan selama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, dengan didahului puasa sunnah kemarin yaitu puasa Arafah, yang mungkin ada yang puasa tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kita kaum muslimin di seluruh dunia menggemakan takbir dengan ucapan Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, mengucapkan tahmid alhamdulillah, dan mengucapkan tasbih subhanallah. Dan pada hari ini melakukan sholat Idul Adha, dan setelahnya nanti insya Allah akan menyembelih hewan kurban. Kita kumandangkan takbir sebagai suatu pengakuan yang tulus akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kumandangkan gema tahlil sebagai ikrar yang mendalam bahwa tiada Tuhan yang patut disembah, yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pertegas berulang-ulang pernyataan itu sebab kemungkinan atau kadangkala kita dilalaikan oleh nafsu kita, tanpa sadar kita telah meminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan manfaat-manfaat kesempurnaan
baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua Allah ciptakan dengan ragam peran dan manfaatnya di bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kerap membuat perumpamaan dan menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik dari kecil maupun makhluk yang besar. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mencibir, mencaci ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh, dipandang hina, sebagaimana lalat, laba-laba dan nyamuk. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada segan, tiada malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang ingkar mengatakan, apakah maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Baqarah ayat 26. Di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti mempunyai atau memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi, bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan Allah tersebut juga bisa menjadi media bertafakur dan media bertadzakur, yaitu media berpikir dan berzikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang saat ini kita rasakan, kita ketahui, yaitu virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gembar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan bahkan jutaan manusia di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa lemah dan kecilnya manusia, dan betapa dhaifnya kita semuanya. Oleh karena itu di pagi hari ini kita mengagungkan nama asma Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalimah-kalimah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berulang-ulang mengingatkan kita kepada zat yang maha agung, mengingatkan kita kepada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan hanya di pagi hari ini. Setiap kali kita melaksanakan sholat, juga selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk yang terkecil, yang tidak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan ke muka bumi. Seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam oleh kekhawatiran, dicekam oleh ketakutan. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong di hadapannya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja kita sudah kalang kabut, dalam arti dicekam oleh kekhawatiran. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik tentang pentingnya merenungi bahwa setiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan COVID-19 atau virus corona yang seakan-akan menjadi hantu bagi seluruh manusia, sebenarnya tak ubahnya sebagaimana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian, takut jiwa kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut apabila kita saat ini mati. Mencegah atau mengobati adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya, kewajiban bagi manusia sebagai makhluk yang mau berpikir, dan menjadi wujud ikhtiar kita untuk menanggulangi, mencegah COVID-19 supaya tidak menular pada diri kita. Namun berhasil atau tidaknya menjadi takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan. Bahkan setiap memulai sholat, kaum muslimin dan kita sebagai orang Islam berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi oleh seluruh makhluk, khususnya yang namanya manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, muslimin muslimat yang berbahagia, yang lebih penting dari mengingat kematian adalah seberapa jauh kita mempersiapkan diri menyambut kematian itu. Sudah cukupkah bekal yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini? Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan di langit adalah berasal dari satu sumber, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, sebagai benteng keyakinan, sebagai benteng tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid. Dalam menghadapi musibah, tidak ada yang harus dinafikan, semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan
kepada hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kepunyaanlah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita petik yang keempat, tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan diletakkan di awal pembahasan, yakni bab toharoh atau bab bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktek berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekedar praktek bersuci juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Oleh karena itu bersyukurlah kita sebagai umat Islam, karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukanlah sekedar kewajiban. Ibadah bukanlah cuma untuk memenuhi kewajiban dari Yang Maha Kuasa, namun juga merupakan kebutuhan kita semuanya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suci dan bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita mendirikan sholat Idul Adha. Maka di Makkah Al-Mukarramah, hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah haji, mereka saat ini pergi ke Mina, yaitu sedang berada di Mina dan melempar jumroh. Ini memperagakan kembali perangnya Nabi Ibrahim alaihissalam melawan iblis ribuan tahun yang silam. Dan kemarin mereka telah menyempurnakan ibadah hajinya dengan melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah. Jutaan manusia berkumpul di sana dengan pakaian seragam mati, kain kafan tanpa dapat dibedakan antara orang yang kaya, orang pejabat, atau si miskin yang berpangkat atau tidak. Ternyata wukuf di Arafah merupakan gladi bersih latihan terakhir untuk menghadapi hari perhitungan. Dan ketika manusia berkumpul di padang mahsyar kelak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan suasana hari kiamat itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dan Imam At-Tabrani, bersumber dari sahabat Mu'ad, yang artinya sebelum kedua telapak kaki seseorang menetap di hari kiamat akan ditanyakan tentang 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Kedua, tentang masa mudanya untuk apakah ia gunakan. Dan ketiga, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa dibelanjakan. Dan yang terakhir, tentang ilmunya, apa saja yang ia amalkan dengan ilmunya itu. Tentu saja yang lulus akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, yang tidak lulus akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi amal ibadahnya, amalnya sewaktu hidup di dunia, yakni karena banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dimasukkanlah orang itu ke neraka abadi untuk selama-lamanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ternyata hidup ini bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kita dihidupkan oleh Yang Maha Hidup. Kini kita melaksanakan tugas hidup di alam fana di dunia ini. Satu waktu akan kembali kepada sumber hidup. Dan di sanalah kelak kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini dengan berbekal karya-karya hidup yang bernama amal soleh atau amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
siapapun yang beramal kebaikan walaupun itu hanya sedikit atau sebiji sawi, maka akan ditampakkan amal itu. Dan barang siapa beramal kejelekan walaupun itu sekecil apapun, juga akan ditampakkan amal itu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, dalam peringatan momentum Idul Adha ini, mari kita berpikir sambil berzikir. Kita gunakan akal dan pikiran kita. Jangan sampai lepas hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kehidupan kita ke depan akan semakin baik, supaya kehidupan kita ke depan akan selalu berjalan di atas rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan najah, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kita selamat dari wabah dan juga selamat dari rusaknya keyakinan, rusaknya akidah, karena kita mengikuti faham-faham yang mungkin menurut kita adalah faham sesat, baik itu Jabariyah maupun Qadariyah. Qadariyah adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ikhtiar, yang cuma percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Jabariyah adalah orang-orang yang hanya percaya dengan ikhtiar dan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam momentum Idul Adha ini kita terselamatkan dari itu semua, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wabah Covid-19 ini, dan mudah-mudahan umat Islam selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama 2 tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala, mengirimkan bencana kepada kita semuanya. Dan pada pasca Idul Adha ini, mudah-mudahan dengan gema takbir yang kita kumandangkan, membesarkan asma Allah, Covid-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana biasa. Dan mudah-mudahan sampai nanti, sampai ajal kita menjemput, mudah-mudahan keyakinan, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, sehingga kita mendapatkan predikat mati yang husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma amar wa nahu amma naha
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa 'ala malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wad tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anil ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasyada'id wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Washrif annal qarana ya Allah, ashrif annal qarana ya Allah, washrif annal qarana ya Allah. Ambaladina Indonesia khasah wa an qaryatina Samarinda hadihi wa an syairil buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina